belenggu. Jadi titipan lah gitu. Fungsinya untuk mempertebal batin sih, larinya ke batin. Tajam. Jadi kita memiliki kepekaan batin. Iya, gitu. Mempunyai satu kelebihan, lebih tajam, lebih tajam jadi peka. Jadi dengan hal-hal gaib mereka jadi peka itu. Bukan berarti terbuka, cuma hanya kepekaan saja. Umumnya gini, kayaknya nengkene anak ya. Nah, iya seperti gitu. itu. Betul. Atau kayaknya yang orang penak bakal ada terjadi sesuatu seperti itu. Contohnya kayak misal kita pakai motor, dia tuh di hati, wah sepertinya ada yang nggak beres, otomatis dia pulang gitu. Nggak jadi. Nah, ya, kayak memiliki perasaan lebih tajam seperti itu. Terus apa lagi Mas? Ada buat nilai proteknya? Proteknya ada. Untuk hal-hal apa aja? Yang bersifat untuk menyelakai, untuk gaib juga bisa. Bisa buat mencelakai orang? Bisa. Tapi emang dia berdua. Cuma pasukan-pasukannya binatang semua. Banyak. Ada kelelawar, ada seperti labang sing segede umah. Banyak ya? Banyak. Berarti itu pemimpinnya dua. Pemimpin dua, beda pasukan. Beda pasukan. Yang perempuan punya pasukan sendiri, yang laki-laki sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan beberapa sahabat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Ambakan disit. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi maupun musibah penyakit, musibah angin topan, musibah keluarga maupun musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Masih bersama dengan guest star kita Mas Gegeh. Ya tentunya kita akan membabar tentang isoteri bagian Mas Gegeh, eksotori bagian saya. Seperti itu. Nah, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus. Ya, dapurnya apa sih? Kita buka bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini dapurnya banyak dicari orang, yaitu ini dapurnya Jalak Tilam Sari. Karena kenapa dinamakan Jalak Tilam Sari? Di bilah sininya ini melimpa memakai oto-oto, dan ini tergolong dapur keris yang bagus dari segi tampilannya. Ini ikutnya HB sepuh, HB 5 ini ya, tangguh nem-neman ini HB 5. Pamornya ini adalah wengkon isen. Sahabat Pusaka Jawa, wengkon isen, tapi isennya ini seperti wahyu tumurun. Dan di bawah bagian sorsoran di sini ada pamor bungkus. Nanti saya jelaskan satu persatu tentang makna filosofi dari pamor yang ada di sini. Ya, kemudian kita bicara juga tentang di sini ini sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini kerisnya bagus. Bagus sahabat Pusaka Jawa. Gagah. Berat ya Mas? Berat. Ini kerisnya berat karena tangguh nem-neman itu rata-rata kerisnya berat. Oke, silakan Mas Gegeh. Ini biar Mas Gegeh ditayu. Ini tangguh nem-neman ada energinya kah, atau auranya saja, atau ada tetangga sebelah, atau tetangga sebelah bahasa saya itu khodam atau bangsa jin. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Jalak Tilam Sari, Jalak Tilam Sari, kita ketahui jalak adalah nama burung yang sangat dicari oleh orang karena kicauannya yang sangat menggoda, yang banyak orang senang. Dengan tingkah lakunya yang jentrak-jentrik, lincah. Kemudian tilam artinya adalah tempat tidur. Sari ada yang bilang kata wangi, tempat tidurnya harum. Ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dari makna dapur saja kita bisa diperoleh bahwasanya agar si pemilik dapur keris Tilam Sari itu mempunyai satu keluarga yang
harmonis. Kemudian si pemilik keris itu dalam kesehariannya itu mempunyai lincah, gerak-geriknya lincah dalam kehidupan sehari-harinya, lincah dalam hal yang baik. Dalam mencari makan pun dia tidak sikut kanan sikut kiri, karena Jalak itu dimanapun berada selalu simbiosis mutualisme. Artinya ketika dia mencari makan hinggap di punggung kerbau, itu kerbau berterima kasih karena dengan adanya Jalak kutunya dimakan. Nah, kalau kita bahas tentang keris lurus mempunyai makna filosofi agar si pemilik keris tersebut mempunyai satu budi pekerti yang luhur, jujur, tegas, dan jujur, tegas, kemudian punya keteguhan hati dan kekuatan iman. Artinya melambangkan ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris itu dalam menjalani kehidupannya tidak menerjang norma agama maupun norma negara. Itu makna filosofi dari keris lurus. Nah, kalau kita bahas tentang tadi keris ada di sini pamornya adalah pamor wengkon isen. Pamor wengkon ada dua, ada yang wengkon miring dan wengkon lumah secara cara pembuatannya. Nah, yang tadi saya lihat ini adalah ikutnya wengkon yang lumah, dan ini isennya seperti isen Wahyu Tumurun. Kita ketahui kalau wengkon isen mempunyai makna adalah doa dari sang empu atau sang pemesan awal keris ini adalah agar si pemilik keris ini mempunyai diproteksi oleh Tuhan Yang Maha Esa, mendapat perlindungan. Wengkon seperti frame, isi isen itu yang ada di dalamnya. Berarti tidak cuma si pemilik tapi keluarganya juga mendapatkan perlindungan. Ini doa dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini. Sedangkan kalau kita bahas tentang Wahyu Tumurun, mempunyai makna filosofi adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor Wahyu Tumurun tersebut itu mempunyai intuisi yang tajam, mendapatkan satu kelebihan atau feeling yang bagus untuk menangkap satu buah peluang. Contohnya, ketika dia dalam satu perusahaan atau dalam lingkungan masyarakat, dia bisa membaca terlebih dahulu daripada orang yang lain. Kayaknya nyopan dadi supervisor atau manajer itu kayaknya pan diudun aja. Nah, saya harus siap-siap untuk menggantikan posisi dia dengan kinerja saya yang lebih baik, agar ketika dia lengser saya bisa menggantikannya. Seperti itu. Ini kalau di orang jualan mempunyai intuisi yang tajam, itu akan menjadi pemenang. Sebelum barang booming dia sudah paham dulu nanti bulan depan yang bakal booming adalah barang ini. Sebelum booming dia sudah belanja dulu, order dulu. Begitu dia barang datang dia sudah memperkenalkan, pas pada saat season yang pas booming dia sudah dapat barang, dan ketika barang dapat dijual laku pun mendapat cuan atau mendapat untung, ya kan sahabat Pusaka Jawa. Nah, kalau kita bicara tentang pamor bungkus yang ada di bagian sor-soran bilah, itu pamor bungkus itu adalah agar kita menjadi orang yang tidak boros, hemat. Nah, tadi ketika kita bisa menangkap peluang, kadang kita mempunyai harta atau uang itu kadang kita tidak bisa mengkontrol. Di sini sang empu mendoakan agar si pemilik pamor bungkus itu menjadi orang yang hemat. Artinya mengeluarkan sesuatu hanya untuk yang bermanfaat saja, tidak mesti dengan pamor bungkus kemudian menjadi orang pelit, tidak, tapi dikeluarkan sesuai pada tempatnya. Sodako tetap sodako, seperti itu ya sahabat Pusaka. Nah, kalau kita bicara tentang Tangguh Nem-Neman mempunyai garap yang spesial dari segi tikel alis, dari segi pejetan pun biasanya kalau untuk keris-keris HB itu ngendil tahu. Jadi kendil yang pernah beli gudeg Yujum kan pakainya kendil loh ya. Nah, itu pejetannya belakangnya ngendil begitu. Dan biasanya untuk keris-keris HB itu untuk tikel alisnya pun tegas, ketahuan sekali. Ya, tikel alis kan ketahuan ada yang juga gagang terong, gagang pohung, terus apalagi ya, ada 5, ada yang landung, ya seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pusaka tentunya mempunyai satu kelebihan daripada benda-benda tajam yang lainnya, karena di pusaka ini itu dibuat dengan riado ke bahasa pondokannya, kalau bahasa umumnya kita tirakat, ya, dengan ditempa dengan pemilihan biji besi, baja dan pamor dijadikan satu,
biji pamor itu dari langit, meteor ya, artinya ada yang bilang langit ya, kan jatuhnya dari langit. Biji besi dari bumi, makanya dijadikan menjadi satu, mempunyai kelebihan, artinya dari bumi dan dari langit dijadikan satu menjadi barang pusaka. Ini kelebihan leluhur kita, pandai mempadu-padakan barang-barang atau benda-benda yang dari langit dan dari bumi dijadikan satu menjadi satu bentuk pusaka yang sinergi, yang tampilannya bagus. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan apapun di dunia ini mempunyai manfaat. Ada satu batu yang kalau dari Sulawesi, kalau nggak salah namanya batu Samson ya, kalau dengan pegang batu aja itu bisa ngangkat orang dengan jari tok. Itu tidak pakai khodam, itu bentuknya energi ya. Jadi apalagi batu dari meteor dari langit pasti mempunyai energi. Bisa dicek sekarang kan alat-alat tambah canggih, bisa dicek energi apanya ketahuan detailnya. Seperti itu sahabat pusaka Jawa. Di bumi juga biji besi juga mempunyai energi dari satu wilayah berbeda. Contoh ya, saya tak gambarkan, saya jadi ngobrol jadi panjang. Satu bahan ya, satu pohon nagasari yang ada di makam min auliyaillah, makam para wali, dengan nagasari yang biasa depan rumah orang, energinya berbeda. Kenapa berbeda Mas? Karena yang di makam min auliyaillah atau para wali tiap hari itu menyerap energi orang wiridan. Wong pada tahlilan teka tiap hari itu bisa ribuan. Tumbuhan itu menyerap energi sahabat pusaka Jawa. Nggak percaya? Sekarang bisa dibuktikan dengan pegang nagasari sahabat pusaka Jawa ya. Ketika foto, sebelum ada foto aura dulu di Mangga 2 tahun berapa ya, itu bayar sekitar 200-an di lantai 2 Mangga 2 mallnya, sebelahnya lah ITSS itu ada foto begitu, tidak pegang nagasari. Ketika pegang nagasari auranya jadi merah. Nah tadi saya kembalikan lagi kepada nagasari tersebut, kayu nagasari yang di tempat yang biasa depan rumah orang, karena tidak ada poster tambahan energi dari orang wirid ya, tetap ada energinya tapi tidak sekuat dengan yang ada di makamnya min auliyaillah. Bahan-bahan seperti pusaka pun sama seperti itu. Apalagi empu yang mumpuni itu kadang ketika mencari bahan itu nunggu wangsit, bahasanya kita nyepi ya, kemudian biar mendapatkan ilham, biar mendapatkan bahan yang bagus dari mana. Seperti itu sahabat pusaka Jawa. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, sembari kita nunggu Mas Gege untuk selesai menayu ya, kita ngobrol dulu daripada video ini vakum. Nah seperti itu sahabat pusaka Jawa dimanapun berada. Kalau sahabat pusaka Jawa mempunyai satu benda pusaka, alangkah baiknya sahabat pusaka Jawa itu mengenal ricikannya ya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama mengenal ricikan. Ketika kita sudah mengenal ricikan, kita bisa tahu nama dapurnya. Kedua nanti merambat ke nama pamornya. Yang ketiga nanti dapat merembet ke nama dapur, pamor, terus apa lagi? Nama kerisnya. Ya, kalau sudah hafal ricikan nanti kita tahu nama dapur kerisnya. Ya, yang ketiga nanti setelah itu kita akan merembet lagi kepada makna filosofi. Makna filosofi dari pamor, lurus, lu, agar kita tahu bahwasanya leluhur kita itu mempunyai lambang-lambang. Ya, lambang-lambang yang doa yang dilambangkan dalam bentuk garis lurus, lu, mempunyai makna agar generasi milenial tidak salah persepsi, tidak menuhankan pusaka. Karena sebetulnya leluhur kita itu ketika membuat pusaka itu ya penuh dengan wejangan-wejangan. Ya, penuh dengan wejangan-wejangan. Saya sering bikin bikin video ketika pusakanya powernya bagus itu mati berapa kali, entah itu kameranya, entah itu lampunya. Pada season video yang kemarin saya bikin video Junder itu mati berapa kali lampu, sampai tak matikan, tak tag ulang untuk video yang kedua. Coba ya, mudah-mudahan ini berjalan lancar, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Ada yang juga waktu saya babar Zambia pun sama, mati total, malah pertama mati handphonenya,
2-3 kali, akhirnya keempatnya mati total, udah kukut, kita pergi gitu. Gimana Mas Gege, sudah? Sudah. Silakan Mas Gege. Mas Gege sudah. Alhamdulillah, isinya pirang-pirang. Sebetulnya 2 sih. Jadi yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Terus? Dia beda agama semua. Yang satu muslim, yang satu bukan gitu. Jadi bukan pasangan. Yang bukan muslim, yang perempuan, perempuan non muslim. Non muslim. Terus gimana? Namanya? Nggak nyebutin, nggak mau. Jadi gini sahabat Pusaka Jawa, ada yang memang ditanyain ngaku, ada yang tidak. Beberapa kalau sahabat Pusaka Jawa sering nonton video saya dengan Mas Gege, yang ngaku ya Mas Gege, yang enggak ya enggak. Nah yang laki-lakinya kalau dia emang yang ngaku. Ngaku namanya siapa Mas Gege? Cakra Puspa. Cakra Puspa. Dari mana? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Terus yang perempuan nggak ngaku? Nggak ngaku. Nah, mungkin apa dulunya punya cerita atau punya apa namanya ya, cara kayaknya udah kalian berdua harus bersatu, mungkin bisa jadi seperti ada begini, Mas titipan. Jadi gini, sahabat Pusaka Jawa, bangsa tetangga sebelah itu kan tergantung yang ngisi. Iya betul. Ketika sang empu mampu menarik kodam bangsa jin dari mana saja, itu kemudian dijadikan satu, banyak Mas Gege. Kadang ada yang dijadikan dikawinkan, bikin 2 pusaka dijadikan satunya perempuan, satunya laki. Nah ini dijadikan di dalam satu bilah, tapi dijadikan satu tidak mesti harus menjadi suami istri. Iya, kamu harus menunggu di sini. Harus menunggu. Fungsinya, jadi titipan lah gitu. Fungsinya untuk mempertebal batin sih. Larinya ke batin. Tajam. Jadi kita memiliki kepekaan batin. Iya. Gitu. Mempunyai satu kelebihan, lebih tajam, lebih tajam jadi peka. Jadi dengan hal-hal gaib mereka jadi peka gitu. Bukan berarti terbuka, cuma hanya kepekaan saja. Umumnya gini, kayaknya nenggene anak ya. Nah, iya seperti gitu. itu. Betul. Atau kayaknya yang orang penak bakal ada terjadi sesuatu seperti itu. Contohnya kayak misal kita pakai motor, dia tuh di hati, wah sepertinya ada yang nggak beres, otomatis dia pulang gitu. Nggak jadi. Nah, ya, kayak memiliki perasaan lebih tajam. Seperti itu. Terus apa lagi Mas? Ada buat nilai proteknya? Proteknya ada. Untuk hal-hal apa aja? Yang bersifat untuk menyelakai, untuk gaib juga bisa. Bisa buat mencelakai orang? Bisa. Tapi emang dia berdua. Cuma pasukan-pasukannya binatang semua. Ada kelelawar, ada seperti kelabang sing segede umah. Banyak ya? Banyak. Berarti itu pemimpinnya 2. Pemimpin 2 beda pasukan. Beda pasukan. Yang perempuan punya pasukan sendiri, yang laki-laki sendiri. Tapi dua-duanya binatang semua. Dari yang laki-laki, iya laki-laki perempuan pasukannya binatang semua. Rata-rata binatang semua. Oke. Ya sahabat. Cuman nggak ada yang namanya macan gitu, nggak ada. Kebanyakan yang bersayap. Yang bersayap seperti itu. Terus apa lagi Mas Gege? Auranya. Iya, lupa nih. Auranya emang ada 2. Jadi kalau aura kerisnya berwarna biru, tapi kalau dari segi energi si pemilik merah. Gitu. Pernah dimiliki siapa? Biasanya kan bisa nggak ditanyakan. Enggak. Oke. Lupa. Jadi memang agak ketika kita menayu itu kan kita masuk dimensi mereka. Ya, kita masuk dimensi mereka, kita komunikasi seperti itu. Biasanya nggak perlu ditanyain siapa pemilik terakhir atau gitu. Dia langsung mengucapkan dulu dipakai ini. Kayak gitu ya. Iya, tapi tadi enggak. Jadi orangnya cuek. Gitu. Orangnya cuek semua. Ditanya-tanya juga jawabnya lama. Males. Kayak males ditakoni. Kadang malah anak sing ngusir kon mene-mene panapa. Kenapa? Saya pernah batu Mas itu. Cakal ditakoni kok kamu kesini mau ngapain? Asam lagi. Ditakoni kan malah bahas. Malah ngusir. Gitu. Apalagi Mas Gege? Udah sih. Cuma seperti itu. Jadi bisa buat protek. Terus apa lagi? Untuk kepekaan batin. Kepekaan batin 2 saja ya. Protek dari hal gaib. Terus apa lagi? Misal orang mau mencelakai takut. Jadi gimana? takut. Si cewek itu datang ke orang yang mau nyelakai. Oh gitu. Tapi emang orangnya nggak suka kalau kebanyakan ngomong gitu. Jadi misal ini saya milikin nih, saya punya nih. Jadi nggak perlu saya bercerita dengan si Khodam, dia tahu itu. Langsung ada yang mau mencelakai, konslo gitu. Langsung.
datangin. Macam-macam. Kayak majikane nyong iku lho. Iya, hanya lewat mimpi tapi ya. lewat mimpi. Kamu jangan di warning dulu dong. Kalau dia masih nyerang ya berarti duel dengan yang isi. ini. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini bisa protek untuk hal-hal negatif seperti tolak santet, tenung maupun yang lain. Laki-lakinya pun sama. Jadi ya itu biasanya datang berdua itu ya. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, alhamdulillah season kali ini sudah selesai ya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel video saya, silahkan tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Kalau ingin komentar di kolom komentar silahkan komen, babar request nama dapur silahkan. Jika ada saya babar, jika tidak dapat PR, jika tidak ada maafkan minta dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.